Ayahku adalah dewa perang. Bab 717. Master Tu juga berkata dengan lantang, ya, benar. Benar. Tambahkan Polygonum multiflorum. Ganoderma lucidum. Ginseng. Gunakan tulang dan dagingmu untuk membuat sepanci besar sup dan biarkan kami semua di Sekte Harimau Naga meminumnya. Senang sekali. Saat ini, terdengar suara gemuruh di langit. Saat semua orang melihat ke atas, mereka semua berteriak kaget. Daohai Zenren berteriak, ia datang. Ia datang. Komandan Su datang dengan pasukannya, bagus. Benar saja, 2 atau 3 helikopter lagi terbang ke angkasa, yang jauh lebih besar dari 2 helikopter yang dikirim Mao Shan tadi. Itu bukan helikopter biasa, melainkan helikopter angkut. Kabinnya sangat besar sehingga ratusan pria bertubuh besar bisa muat di masing-masing kabin. Sungguh. Ketiga pesawat angkut helikopter ini mendarat di taman bermain Gunung Longhu yang luas, dan orang-orang yang sangat gemuk melompat keluar satu demi satu, dan terus melompat keluar. Tidak lama kemudian, 3 hingga 400 pria yang sangat kuat dan berseragam muncul di taman bermain. Mereka dengan cepat membentuk formasi persegi yang rapi dan kuat. Kemudian, seorang pria bertubuh besar dengan tinggi setidaknya 2 meter melompat keluar dari pesawat. Dia berusia sekitar 50 tahun dan sangat mengesankan. Dia melangkah maju, membuat orang merasa seperti gunung yang bergerak. Pria berseragam tinggi itu tiba-tiba memberi hormat dan berteriak, "Komandan Su, tolong beri saya instruksi." Komandan Su juga memberi hormat kepada mereka dan berteriak, "Istirahatlah." Segera, semua pria bertubuh besar melangkah keluar dengan satu kaki dengan sangat rapi, membentuk keadaan istirahat. Komandan Su berbalik dan berjalan menuju Guan Qianjun dan sekelompok orang suci. Sekelompok orang suci dengan cepat berjuang untuk berdiri, dan dengan dukungan dari murid dan murid mereka, mereka dengan cepat berjalan menuju pria besar itu. Awalnya, setelah dibalut dengan hati-hati oleh para murid, dan menggunakan ramuan terbaik dari Sekte Longhu, luka daging dan tulang mereka sudah 3 hingga 4 poin lebih baik. Meski tidak bisa memantul, tidak masalah sama sekali untuk bergerak dengan kekuatan pribadi. Namun, Master Tunyun sepertinya memikirkan sesuatu, tubuhnya tiba-tiba miring, dan dia berteriak, "Pegang aku. Pegang aku. Aku akan jatuh." 2 pekerja magang dengan cepat bergegas dan membantunya. Wakil kepala sekolah lainnya, termasuk guru Sengshan, yang pada awalnya berjalan cukup aktif, tiba-tiba terhuyung dan meminta murid-murid di sebelah mereka untuk menahan mereka. Kemudian, sekelompok orang berjalan dengan sedih. Saat dia berjalan, dia menangis. Melihat Komandan Su seperti anak kecil yang diintimidasi melihat orang tuanya, menangis dan mengeluh atas keluhan mereka. Komandan Su menghampiri mereka dan mengerutkan kening saat melihat pemandangan tragis ini. Tuan Tunyun berteriak dengan menyedihkan, "Saudara Su, kamu harus membela Sekte Harimau Naga dan membalaskan dendam kami. Anak laki-laki itu, anak laki-laki bernama Guan Qianjun, berani menjadi begitu berani dan memukuli kami seperti ini. Hanya karena dia memiliki beberapa keterampilan, dia tidak menganggap serius Sekte Harimau Naga sama sekali. Ini berarti dia tidak menganggap serius Sekte Harimau Naga, yang berarti dia tidak menganggapmu serius dan tidak menganggap serius seluruh kerajaan naga dengan serius. Sekte Naga dan Harimau adalah harta nasional kerajaan naga, dan juga merupakan unit yang ingin kamu lindungi. Tapi anak laki-laki itu dan putrinya yang jahat mengalahkan harta nasional kerajaan naga, objek perlindunganmu, dalam hal ini. Tuan Jiao juga berkata dengan lantang, "Saudara Su, kamu harus membalas dendam untuk kami. Orang ini juga gila." Pembuluh darah naga dari Sekte Naga dan Harimau telah lama mengering, hanya menyisakan pembuluh darah harimau, tetapi dia masih ingin menggali keluar urat nadi harimau. "Katakan padaku, bagaimana mungkin ada perampok seperti itu di dunia ini? Kami, Sekte Naga dan Harimau, bertemu dengan perampok seperti itu. Ini hanyalah pertemuan yang jarang terjadi dalam sejuta tahun. Kenapa Sekte Naga dan Harimau kami begitu tidak beruntung?" Saat dia berbicara, dia mengangkat kedua tangannya, dan menepuk telapak tangan kanannya dengan punggung tangan kirinya, menimbulkan suara retakan. Orang-orang lainnya dan pendeta tahu juga terus mengeluh dengan berbagai cara. Dari kelihatannya, mereka akan meledak di tempat. Saudara Su menghembuskan napas perlahan dan berkata dengan tenang, "Minggir, saya akan pergi menemuinya." Segera, semua wakil kepala sekolah dan pendeta tahu dengan cepat membuka jalan. Saudara Su mengangkat kepalanya dan menatap serius ke arah Guan Qianjun di depan. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai ke depan. Tiba-tiba, ratusan pria bertubuh besar di belakangnya semuanya melangkah maju dengan langkah seragam,
mengerahkan beban yang luar biasa, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Ratusan kaki besar menginjaknya secara bergantian, menyebabkan lantai beton alun-alun itu sedikit retak. Hal ini dapat dilihat dari ini. Betapa luar biasanya momentum ini. Betapa kuatnya itu. Betapa kuatnya roh jahat itu. Ratusan tentara baja berbaris menuju Guan Qianjun dengan langkah yang ganas. Sekte Longhu melihat ke atas dan ke bawah dan tertawa lebar. Guru Gunung Suci berteriak, "Guan Qianjun, kamu sudah selesai. Kamu sudah mati. Apakah kamu melihat bahwa orang-orang yang kami panggil hanyalah prajurit dan jenderal surgawi? Tidak peduli seberapa cakapnya kamu tidak dapat mengalahkan mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika kamu hebat, kamu akan dikalahkan oleh mereka." Tuan Paisan juga berteriak dengan keras, "Benar, Paman Sengshan benar. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, Guan Qianjun, bagi saudara Su dan bawahannya, kamu hanyalah anjing liar yang lebih besar. Apapun yang bisa aku bunuh kamu. Lihat apakah mereka membawa senjata, mereka bersenjata lengkap. Jika ratusan orang menembak pada saat yang sama, mereka bisa menghajarmu hingga berkeping-keping dalam hitungan detik." Tuan Tu tertawa keras, Guan Qianjun, kamu akan dihargai karena bersikap sombong pada akhirnya. Jika kamu berpura-pura menjadi keren, kamu akan disambar petir. Itu tergantung apakah kamu bertahan kali ini. Saudara Su, Don jangan terlalu bersemangat untuk membunuhnya. Pertama suruh dia berlutut di depan Sekte Harimau Naga kita, berlutut dengan benar untuk memohon belas kasihan, bersujud dan akui kesalahannya. Guru Teng Yun bahkan lebih kejam lagi, apa yang dia katakan tadi adalah dia ingin anjingnya buang air besar dan membiarkan kita masing-masing menggigitnya. Lalu saya juga ingin anjingnya buang air besar, tapi hanya setelah itu buang air besar. Dia harus makan kotoran itu. Dia makan setengahnya. Putrinya makan setengahnya. Semua pendeta Tao datang dan pergi, menjelaskan berbagai hukuman yang ingin mereka berikan pada Guan Qianjun, menjadi semakin bersemangat saat mereka berbicara. Master Teng Yun mengangguk berulang kali, Guan Qianjun, kamu sudah tamat. Bahkan jika kamu dan putrimu mengalahkan semua orang di Sekte Harimau Naga, saudara Su dapat menghajarmu hingga berkeping-keping tanpa tuan kita mengambil tindakan. Saudara Su melindungi kultus naga dan harimau. Jika Anda berani memprovokasi dan menyakiti kami, dia pasti akan memberitahu Anda apa kekuatan prajurit dan jenderal surgawi. Saudara Su, bukan begitu. Begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba membelalak karena terkejut. Bukan hanya dia, tapi 6 wakil kepala sekolah lainnya, guru Gunung Suci, dan semua pendeta Tao mau tidak mau melebarkan mata mereka dan mengeluarkan teriakan keras. Kemudian, Tuan Tunyun berteriak histeris, "Saudara Su, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu gila? Bagaimana? Bagaimana kamu bisa melakukan hal gila seperti itu? Mengapa ini?" Semua pendeta Tao di sekitarnya mendesis dan menarik napas, melihat sesuatu yang jauh di luar imajinasi mereka. Ini hanyalah mimpi buruk dan sama sekali tidak bisa dipahami. Bab 718. Bagaimanapun juga, saya mengandalkan saudara Su untuk membunuh Guan Qianjun. Faktanya, dia memimpin sekelompok tentara dan jenderal surgawi dan bergegas dengan langkah tegas. Tanpa diduga, dia melakukan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Melihat saudara mereka Su berlutut dengan satu kaki ke arah Guan Qianjun. Bahkan jika dia berlutut dengan satu kaki, lututnya akan menghantam tanah dengan keras, seperti ranjau darat, dan itu akan langsung membuat lubang besar di tanah yang keras dan tebal. Daerah sekitarnya penuh retakan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Su Zanwei datang menemui Tuan Guan." Segera setelah itu, semua pria bertubuh besar di belakangnya berlutut dengan satu kaki, dan lutut mereka menghancurkan lantai beton tebal hingga berkeping-keping, menimbulkan suara menderu. Mereka berteriak serempak, bersujud pada Tuan Guan. Adegan ini, bagaimana mungkin tidak mengejutkan orang-orang suci dan pendeta Tao dari Sekte Longhu, bagaimana mungkin tidak membuat mereka terbakar di luar dan lembut di dalam. Bantuan yang dipanggil berlutut ke arah musuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apalagi ini bukan hanya orang biasa. Itu Su Zanwei. Itu adalah Komandan Bintang 2. Dia adalah tokoh terkenal di seluruh kerajaan naga. Meskipun dia bukan panglima tertinggi, dia tetaplah dewa perang dan dewa perang senior. Sebagai dewa perang tingkat tinggi, dia telah mencapai level senjata nasional. Di antara 4 senjata utama nasional, hanya ada satu artefak negara ini. Tidak ada lebih dari 20 orang berkuasa di negara ini.
Senjata terpenting negara ini tidak melebihi 100. Senjata paling ampuh di negara ini tidak lebih dari 200. Meski senjata terpenting negara menempati urutan ketiga, hampir 100, tapi bisa disebut senjata nasional. Bahkan 100 atau 1000 harta nasional tidak dapat dibandingkan. Dan dewa perang tingkat tinggi, senjata terpenting negara ini, Komandan Bintang 2 ini. Tapi dia berlutut di depan anak laki-laki tak dikenal, yang sungguh menakutkan. Ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga mengguncang jiwa semua pendeta Tao Longhu hingga berkeping-keping. Tidak heran jika Guru Tunyun mengeluarkan raungan yang menyayat hati, dan tidak mengherankan jika semua guru dan pendeta Tao akan berteriak berkeping-keping. Ini bahkan lebih menghancurkan jiwa dibandingkan saat Guan Qianjun melemparkan mereka dari tebing satu persatu. Tuan Tunyun mau tidak mau bergegas dengan beberapa langkah, dan segera bergegas ke sisi Komandan Su. Dia berteriak dengan keras, "Saudara Su, apakah kamu gila? Jika tidak, kamu tidak berpikiran jernih hari ini. Apakah kamu menghadapi sesuatu yang sangat menyedihkan yang menyebabkan otakmu menjadi gila? Atau adakah sesuatu yang jahat dalam pikiranmu? Ya, kamu pasti dirasuki roh jahat. Hanya roh jahat yang bereaksi seperti ini dan melakukan hal gila seperti itu. Cepat bangun." Dia menarik Su Zanwei dengan keras. Dan pria kekar dan kuat seperti itu masih merupakan dewa perang tingkat tinggi, dan dia hanya bisa melakukannya sebagai wakil kepala sekolah kecil. Su Zanwei hanya mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya dengan dingin, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya. "Mungkinkah aku telah dirasuki kejahatan dan menjadi gila, dan semua saudaraku juga telah dirasuki kejahatan dan menjadi gila? Tidakkah kamu melihat semua orang berlutut? Semua orang berlutut di hadapan Tuan Guan. Mereka semua berlutut di hadapan Tuan Guan, yang telah dihina oleh Sekte Harimau Naga Anda dengan berbagai cara." Kata-kata ini penuh dengan energi yang menggemparkan dunia. Kejutannya tidak hanya memekakan telinga bagi setiap pendeta Tao dan orang sungguhan yang hadir, bahkan sangat mengejutkan hingga dedaunan di pepohonan di sekitarnya jatuh ke tanah, dan orang-orang yang menonton dari kejauhan mau tidak mau menutupi hati mereka. Mereka sama bingungnya dengan semua pendeta Tao dari Gunung Longhu. Semua orang dapat melihat bahwa Komandan Su ini jelas bukan orang yang sederhana, dia pasti seorang tokoh terkenal. Dan orang terkenal ini, seorang pejuang yang kuat. Tapi dia berlutut di hadapan orang yang ingin membunuh Longhu. Tidak peduli betapa hebatnya orang itu. Tidak peduli betapa hebatnya kungfu itu. Bukan seperti ini. Untuk sesaat, terdengar suara bisikan di mana-mana. Jika sebelumnya orang-orang ini memandang Guan Qianjun dengan ketakutan, sekarang mereka memandangnya dengan kagum. Tidak peduli apa, Tuan Tunyun masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia sangat yakin bahwa Su Zanwei ini pasti dirasuki roh jahat. Sekte Harimau Naga sangat pandai mengusir roh jahat. Dia segera mundur beberapa langkah dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Su, kamu pasti dirasuki oleh roh jahat. Tidak ada keraguan bahwa Guan Qianjun ini memberimu roh jahat. Dia tidak hanya memberimu roh jahat, dia juga memberimu semua roh jahat. Semua orangku dirasuki roh jahat. Itulah mengapa kamu akan berlutut padanya, tapi jangan khawatir, aku akan membuatmu segera sadar kembali." Dia mundur beberapa langkah dan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan ada beberapa jimat kuning di tangannya. Kemudian, dia berbalik dan berteriak kepada saudara, murid dan muridnya, "Mengapa kamu tidak segera mengeluarkan jimat hati murni dan mengusir semua monster jahat yang dikenakan Guan Qianjun pada mereka?" Dia juga menunjuk ke arah Guan Qianjun dan memarahinya dengan keras. "Guan, kamu sangat berani. Kamu berani melakukan ini pada Komandan Su dan banyak anak buahnya. Kamu memasukkan kejahatan tak dikenal ke dalam kepala mereka, dan kemudian mereka kehilangan sifat aslinya. Tapi apakah menurutmu ini berguna? Bisakah kamu mencapai tujuan tercela dan mengendalikan seluruh sekte Harimau Naga? Biar ku beritahu, kamu melompat ke dalam lubang api, dan kamu tidak akan pernah pulih. Beraninya kamu melakukan hal kejam seperti itu pada Komandan Su." Dia berteriak kesakitan sambil melambaikan jimat hati murni di tangannya. Ini memang wakil kepala sekolah pertama dari Sekte Naga dan Harimau. Dengan lambaian tangannya, jimat itu berubah menjadi aliran air yang sangat jernih. Dia mengayunkannya tiba-tiba, dan air hampir mengenai kepala Su Zanwei. Orang-orang suci lainnya dan pendeta Tao juga mengeluarkan jimat hati murni, menembakkan aliran air, dan menuangkannya ke kepala ratusan pria besar. Saat ini, Su Zanwei tiba-tiba melompat. Ratusan anak buahnya yang kuat dan sakti juga melompat tiba-tiba. Kemudian, mereka melakukan pembunuhan besar-besaran, memukuli wakil kepala sekolah dan semua pendeta Tao hingga babak belur.
Mereka jatuh ke tanah, berpelukan dan menangis. Wakil kepala sekolah itu, apalagi sebelumnya dilumpuhkan oleh Guan Qianjun, bahkan jika tidak, mereka tidak akan berani melawan tangan besi Komandan Bintang 2 itu. Oleh karena itu, meskipun dia dipukuli hingga kepalanya berdarah, meratap, memegangi kepala dan menangis, dia tidak berani melawan sama sekali. Mereka terus bertanya mengapa hal ini terjadi, mengapa saudara Su ingin membantu musuh mereka menghadapinya. Jelas disepakati bahwa mereka memanggilnya untuk menghadapi musuh. Su Zanwei mencibir dan menendang Tuan Tunyun yang berdarah itu. Kemudian, dia melihat ke arah Guan Qianjun dan membungkuk dalam-dalam. Meski usianya puluhan tahun lebih tua dari Guan Qianjun, wajahnya penuh rasa hormat dan kagum. Jelas dia tahu orang seperti apa Guan Qianjun itu. Guan Qianjun tidak terlalu terkejut. Meskipun dia datang ke sini tanpa menjelaskan zona perang di sekitarnya, mengingat temperamen Qi Kunlun, dia mungkin akan terus mengawasinya. Ketika kami melihat adanya kebutuhan, kami akan segera memberitahu medan perang di sekitarnya dan mengatakan bahwa Dewa Perang Tertinggi akan datang. Mengapa Anda tidak keluar untuk menyambutnya dan membantu Dewa Perang Tertinggi menyelesaikan masalahnya? Saudara Su ini hanyalah Dewa Perang tingkat tinggi dan Komandan Bintang 2, dan statusnya jauh dari Guan Qianjun. Mengetahui namanya, dia secara alami akan berlutut untuk memberi penghormatan. Yang menggelikan adalah para idiot dari Gunung Longhu ini benar-benar mengira mereka telah menemukan penolong, tapi yang mereka temukan sebenarnya adalah orang-orang musuh mereka. Pada saat ini, niat Su Zanwei sudah jelas, dia ingin meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang bagaimana menghadapinya selanjutnya. Guan Qianjun hanya menggelengkan kepalanya. Saudara Su segera mengerti dan mengundurkan diri dengan hormat. Semua pria besar berdiri tegak lagi dan membungkuk dalam-dalam kepada Guan Qianjun. Mereka berteriak serempak, salam kepada Tuan Guan, kami berangkat. Bersambung.